Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pencegahan. Sosok hitam juga perlahan muncul di panggung lelang saat tawa itu terdengar di aula lelang. Wajah Gold Silver Brothers berubah sedikit ketika tawa yang agak akrab itu terdengar. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek saat pandangan mereka beralih ke sosok manusia di panggung lelang. Xiao Yan, Anda telah membunuh kepala aliansi hitam Han Feng, namun Anda masih berani datang ke wilayah sudut hitam. Teriakan dingin yang keluar dari mulut Gold Silver Brothers segera menyebabkan seluruh rumah lelang menjadi berisik. Banyak tatapan kaget dimulai pada pria muda berjubah hitam di atas panggung. Orang yang sangat muda ini sebenarnya adalah Xiao Yan yang telah membunuh Kaisar Obat Han Feng. Meskipun reputasi Xiao Yan telah menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, banyak orang masih asing dengan penampilannya. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya ketika melihat bahwa orang kuat ini, yang dikabarkan mampu membunuh Han Feng, sebenarnya adalah anak muda ini. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah ekspresi jelek dari Gold Silver Brothers saat dia tertawa pelan, kedua kata-katamu benar-benar lucu. Ada banyak sekali orang yang terbunuh di wilayah sudut hitam setiap hari. Jangan bilang padaku bahwa seseorang harus dikeluarkan setelah membunuh seseorang. Itu terlalu umum untuk cedera dan kematian ketika dua orang bertengkar. Lidah yang fasih. Kota Feng adalah markas besar aliansi hitam. Meskipun Han Feng sudah terbunuh, kami anggota aliansi hitam memiliki hak untuk mengambilnya kembali. Namun, melihat niat Anda sekarang, Anda benar-benar berpikir untuk menduduki kota ini sendiri? Apa kau tidak merendahkan kami semua? The Gold Silver Brothers saling memandang sebelum mereka berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Han Feng telah meninggal, dan aliansi hitam telah dibubarkan. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Menjadi pemenang, saya memiliki hak untuk mengambil semua yang ada di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan mengambilnya dariku. Xiao Yan mengangkat matanya. Suaranya yang semakin dingin secara bertahap tidak memberikan wajah apapun pada Gold Silver Brothers. Provokasi yang ada di dalam kata-katanya tidak disembunyikan dengan cara apapun. Keributan tiba-tiba naik di seluruh tempat setelah kata-kata Xiao Yan yang agak liar dan sombong ini terdengar. Tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam ini yang berani berbicara dengan emas perak bersaudara dengan nada seperti itu. Wajah emas perak bersaudara juga berubah menjadi hijau karena provokasi Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, suara yang agak tajam terdengar di tempat pelelangan, anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendominasi wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Feng? Saat itu, jika Sukian, orang tua yang tidak akan mati itu, tidak melindungimu, aku akan membunuhmu. Percakapan pribadi di dalam aula pelelangan segera berkurang drastis ketika semua orang melihat saudara emas perak menjadi marah. Banyak tatapan sombong menatap Xiao Yan di atas panggung. Orang-orang di wilayah sudut hitam jelas menyadari taktik dari emas perak bersaudara. Hal yang paling dibenci oleh kedua orang tua ini adalah ketika orang tidak menunjukkan wajah mereka di depan umum. Sekarang Xiao Yan telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak orang, tampaknya akan agak sulit bagi pelelangan untuk maju dengan sukses hari ini. Tidak sulit untuk membiarkan kalian berdua mengikuti jalan Han Feng jika kalian berdua terpisah. Xiao Yan berbicara dengan lemah. Meskipun kedua orang tua ini bisa bersaing dengan Dou Zong yang kuat jika mereka bergandengan tangan, mereka hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang jika mereka dipisahkan. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membunuh seseorang di puncak kelas Dou Huang mengingat kekuatannya saat ini. Kata-kata yang naif.
The Gold Silver Brothers hanya mengejek kata-kata Xiao Yan ini. Mereka dengan dingin tertawa, tidak ada keadilan di wilayah sudut hitam. Hanya perbedaan antara kemenangan dan kekalahan yang ada. Kami selalu bergandengan tangan untuk bertarung selama bertahun-tahun ini, terlepas dari apakah pihak lain itu kuat atau lemah. Terpisah, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Namun, karena Anda, bocah kecil, telah menyebutkan hal ini hari ini, kami akan membantu membalas dendam untuk Han Feng hari ini. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa beristirahat dengan damai. Dua aura kuat melonjak secara eksplosif dari Gold Silver Brothers setelah suara mereka terdengar. Setelah itu, aura mereka bergabung dan menutupi seluruh tempat pelelangan. Baiklah, Gold Silver Brothers, bunuh bocah kecil ini. Kami kemudian akan bergandengan tangan untuk benar-benar menghabisi seluruh gerbang Xiao. Kota Feng tidak bisa mendarat di tangan orang-orang ini. Orang-orang di belakang Gold Silver bersaudara, yang pernah menjadi anggota Black Alliance, mulai berteriak dengan wajah bersemangat ketika mereka melihat tindakan mantan. Mereka sama-sama mendambakan kota Feng, dan tentu saja tidak ingin kue sebesar itu mendarat di tangan Xiao Yan. The Gold Silver Brothers juga memberikan senyuman yang gelap dan serius setelah mendengar dukungan semua orang. Aura yang keluar dari tubuh mereka juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Wajah kebanyakan orang di dalam aula pelelangan menjadi merah padam saat ditekan oleh aura kuat dari Gold Silver Brothers. Hanya sejumlah kecil ahli yang bisa duduk tanpa perubahan apapun dalam ekspresi mereka di tengah aura yang menekan ini. Mata Xiao Yan dengan tenang memperhatikan Gold Silver Brothers yang telah melepaskan aura yang kuat. Di belakangnya, wajah Xiao Li muram saat dia melambaikan tangannya. Banyak sosok hitam bermunculan dari koridor di atas aula lelang. Busur dingin yang berkedip-kedip mengarah ke bawah. Panah akan menghujani mereka berdua atas perintah. Kedua orang tua ini mungkin tidak beruntung kali ini. Para pemimpin sekte langit gelap, gerbang Luosha, dan geng singa liar yang duduk di sudut aula lelang, menyaksikan emas perak bersaudara saat mereka memancarkan aura yang menekan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum mengeluarkan tawa dingin yang sombong. Orang lain mungkin tidak menyadarinya tetapi mereka jelas tahu bahwa ada elit sejati Dozong di dalam kota Feng ini. Selain itu, elit Dozong ini jelas memiliki segala macam koneksi dengan Xiao Yan. Orang-orang ini akan menderita jika mereka ingin menggunakan jumlah mereka yang besar untuk berperilaku kejam di tempat ini. Xiao Yan merasakan aura yang semakin kuat di dalam aula lelang. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan cantiknya dari bawah lengan bajunya di depan banyak tatapan. 10 jarinya berpotongan satu sama lain saat suaranya yang samar bergema di seluruh aula. Hari ini adalah hari di mana gerbang Xiao Ku mengadakan lelang. Siapapun yang berperilaku kejam di tempat ini akan dipandang sebagai musuh. Tidak ada bedanya untuk kalian berdua orang tua. Hehe, nada yang sangat arogan. Hari ini, Sukian dan banyak ahli dari Akademi Dalam tidak ada. Apakah menurut Anda memiliki hak untuk berbicara kepada kami dengan cara ini? The Gold Silver Brothers akhirnya tertawa karena kemarahan yang ekstrim setelah mendengar nada sombong Xiao Yan tanpa henti. Xiao Yan melirik mereka berdua, tapi tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Sebuah suara lembut keluar dari mulutnya, "Maaf merepotkanmu, tapi tolong minta kedua orang ini untuk diam." Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Segera, sosok yang mempesona dan cantik yang dipenuhi dengan daya pikat perlahan muncul di depan semua tatapan dengan cara seperti hantu. Kecantikan mempesona yang tiba-tiba muncul menyebabkan beberapa tatapan di seluruh aula segera menyusut. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lemah memiliki wajah yang memerah dan tenggorokan mereka berguling.
Segala macam perilaku buruk muncul di bawah wajah yang mempesona, yang memiliki daya pikat yang terlalu besar bagi laki-laki. Wajah tersenyum dingin dari Gold Silver Breathers perlahan menegang saat Medusa muncul. Mereka memiliki kesan yang sangat dalam tentang wanita ini, yang begitu cantik sehingga dia tampak seperti iblis jahat. Saat itu, Han Feng ditendang sampai mati oleh wanita berdarah dingin ini. Selain itu, hal yang menyebabkan hati mereka tenggelam adalah bahwa wanita ini adalah elit sejati Dozong. Sialan! Bukankah wanita ini mengejar Xiao Yan? Mengapa dia muncul di tempat ini untuk membantunya? Wajah hijau The Gold Silver Breathers menunjukkan sedikit pucat. Aura kuat yang menutupi seluruh aula dengan cara sombong diam-diam melemah di bawah tatapan samar Medusa. Sesaat kemudian, itu menjadi seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing yang benar-benar menyusut kembali ke dalam tubuh mereka. Meskipun Gold Silver Breathers dikatakan bisa bertarung dengan elit Dozong setelah bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa dari Dozong di level awal. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Suqian, mereka hanya akan dapat menunda pihak lain untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Gold Silver bersaudara mungkin tidak terlalu takut pada Suqian, tetapi mereka memiliki semacam ketakutan yang datang dari dalam hati mereka saat menghadapi kecantikan seperti iblis yang menyihir ini. Jenis teror ini datang entah dari mana, tapi samar-samar memperingatkan mereka bahwa jika mereka benar-benar bertarung dengan kecantikan yang menyihir ini, mereka akan memiliki peluang 90% menjadi jiwa mati di bawah telapak tangannya. Perubahan tiba-tiba dan aneh pada Gold Silver Breathers juga menarik perhatian cukup banyak orang. Semua orang tercengang. Segera ada beberapa orang pintar yang merasakan sesuatu. Oleh karena itu, banyak tatapan tidak jelas beralih ke keindahan yang mempesona di samping Xiao Yan. Pemahaman tiba-tiba melonjak dan muncul di dalam hati mereka. Pakar macam apa wanita ini? Dia benar-benar mampu menyebabkan bahkan Gold Silver Breathers menjadi takut? Xiao Yan setengah tersenyum saat melihat wajah agak kaku dari Gold Silver Breathers. Dia kemudian bertanya, "Kalian berdua, menurutmu apakah, Gerbang Xiao, kami memiliki kualifikasi untuk menduduki Kota Feng?" Penatua emas, penatua perak, Kota Feng adalah markas besar, aliansi hitam, kami. Itu tidak harus jatuh di tangan orang-orang ini. Selama kalian berdua memberi perintah, pasukan kami di Kota Feng akan segera bertindak. Aku jamin kita akan menghabisi semua kekuatan Gerbang Xiao dalam waktu setengah hari. Seorang rekan di belakang Gold Silver Breathers yang tidak mengenali Medusa segera berbicara saat mendengar kata-kata Xiao Yan yang sangat provokatif. Menurut pikirannya, tetua emas perak pasti tidak akan melakukan apa-apa dalam menghadapi provokasi seperti itu oleh Xiao Yan mengingat karakter mereka. Pada saat itu, faksi mereka akan menambah bahan bakar ke dalam api dan pasti akan melenyapkan Gerbang Xiao hari ini. Namun, orang ini tidak melihat tatapan kasihan yang dilemparkan oleh beberapa pemimpin golongan lain di sampingnya saat dia berbicara. Beberapa dari orang-orang itu bahkan diam-diam menggeser kursinya. Wajah keriput dari Gold Silver bersaudara menjadi tegang saat mereka mengejang beberapa kali ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu pada saat seperti itu. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata dingin yang menembaki mereka dari atas panggung menjadi semakin dingin. The Gold Silver Breathers tiba-tiba berbalik di depan sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun itu. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka ke wajah orang sembrono itu dari sebelumnya di depan tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang kuat mengirim yang terakhir terbang. Dia dengan keras menghancurkan koridor sejauh selusin meter sambil mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Dasar bodoh tanpa mata. Han Feng meninggal di tangan kepala Xiao. Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan terserah Anda untuk menggerutu dan mengubah hal-hal? Aula lelang besar benar-benar sunyi.
Semua orang menunjukkan wajah tercengang saat mereka menyaksikan Gold Silver Brothers yang tiba-tiba memarahi pria itu dengan cara yang benar. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melihat lelucon itu. Dia tahu bahwa setelah hari ini, reputasi Gerbang Xiao akan bergema sepenuhnya di seluruh wilayah sudut hitam. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.